Halo guys, perkenalkan nama saya Winda Astia Yakob dengan NIM 1906 1102 068. Konteks perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah kegiatan episodik, artinya perubahan dimulai pada suatu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap, dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Dalam pengertian lain, perubahan organisasi merupakan proses penyesuaian desain organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, tingkat perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan pada sikap individu dalam organisasi meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, ketidakpuasan atau aksi mogok. Kedua, perubahan pada tingkat kelompok meliputi media atau wahana perubahan, kelompok sebagai sasaran perubahan, kelompok sebagai agen perubahan. Yang ketiga, perubahan tingkat organisasi meliputi struktur atau spesialisasi kerja, teknologi atau proses atau metode untuk mengubah cara untuk kerja, dan manusia atau sikap keterampilan. Selanjutnya, rancangan perubahan. Perancangan merupakan proses perubahan keadaan dari yang awal menjadi keadaan yang lebih baik untuk dipakai pada masa yang akan datang. Analisis kebutuhan perubahan. Yang pertama, diagnosa untuk perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala perubahan, segmentasi perubahan, metodologi perubahan, pendekatan perubahan, komunikasi perubahan, teknik perubahan, dan analisis antisipasi efek perubahan. Yang kedua, tahan terhadap perubahan. Tahan terhadap perubahan di antara hambatan yang sering muncul adalah karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang proses dari perubahan yang akan sedang dilakukan. Ada 5 label perubahan strategi, yaitu yang pertama, continuation, yang kedua, routine change, yang ketiga, limited change, yang keempat, radical change, dan yang terakhir, organizational redirection. Selanjutnya, implementasi perubahan. Implementasi perubahan jarang berjalan lancar, walaupun sumber daya manusia maupun organisasi telah siap untuk berubah. Implementasi tidak dapat dilakukan sesuai langkah-langkah yang direncanakan. Kemungkinan dapat timbul gangguan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Harvard Business Essentials mengindikasi masalah implementasi perubahan pada 93 perusahaan dengan temuan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang telah dialokasikan 76%. Yang kedua, masalah utama dihadapi selama implementasi tidak diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, koordinasi aktivitas implementasi tidak cukup efektif. Yang keempat, aktivitas yang bersaingan dengan krisis menarik perhatian dari implementasi keputusan strategis ini. Yang kelima, kapabilitas atau keterampilan dan kemampuan pekerja yang terlibat dengan implementasi tidak mencukupi. Yang keenam, pelatihan dan instruksi yang diberikan pada pekerja tingkat bawah tidak cukup. Dan yang terakhir, faktor tidak terkendali dari lingkungan eksternal mempunyai dampak merugikan pada implementasi. Selanjutnya, pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah permintaan untuk mengubah garis batas lingkup dan kemudian ditampung, dievaluasi, dan disetujui atau ditolak. Manajemen pengendalian perubahan adalah proses yang meyakinkan bahwa implementasi perubahan di dalam ruang lingkup IT efektif. Tujuan dari manajemen pengendalian perubahan adalah untuk meminimalisir gangguan, kesalahan, dan juga perubahan yang tanpa persetujuan dalam praktiknya. Selanjutnya, karakteristik sistem pengendalian dapat ditandai dengan 3 proses berikut, yaitu yang pertama discrete, kedua pertayan, dan yang terakhir continue. Itulah hasil pembahasan saya, terima kasih.